Ya, kita lanjutkan kepada manajemen nutrisi anak babi 2 ya. Untuk itu saya akan share bahannya. Nah, tadi yang pertama kita berbicara tentang bagaimana pencernaan anak babi itu di dalam usus, lambung, dan sebagainya. Hari ini kita membahas tentang kebutuhan nutrisi daripada anak babi umur 2-6 minggu. Menurut SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia. Kebutuhan ternak babi pre-starter itu ya di bawah 8 minggu atau 2 bulan atau pada fase menyusui itu adalah sebagai berikut. Nah, kalian perlu amatin ya kalau di dalam ransum itu. Yang pertama adalah kadar air. Ini menyangkut daya tahan bahan pakan itu disimpan. Kalau menurut SNI, Standar Nasional Indonesia, bahwa kadar air itu maksimum 14%. Ini ada berhubungan dengan keawetan dan menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen. Lebih kering lebih bagus. Nah, selanjutnya adalah protein kasar. Kita pada anak babi itu 19% ya. Di sini ada kebutuhan daripada protein ini cukup tinggi ya, 19% mendekati 20%. Selanjutnya adalah lemak kasar. Lemak kasar ini adalah 7%. Maksimum ya. Kalau tadi protein itu minimum. Ya, ini perlu diamati ya. Kata-kata ini persen ya, satuannya persen. Serat kasar ini maksimum 4%. Ini waspadai ya. Karena tadi kita amati bahwa sistem pencernaan babi ini kan dia tidak mempunyai rumen atau ruminansia, hewan ruminansia. Makanya serat kasarnya kurang dari maksimumnya 4%. Kurang dari 5 lah. Kalsium, abu juga harus diaminin. Kenapa kalsium fosfor ini merupakan bagian yang penting? Karena ini menyangkut rangka, walaupun ada vitamin ya. Menyangkut rangka tubuh, karena kekurangan rangka tubuh frame akan mengakibatkan pertumbuhan jelek juga. Dimana mau meletakkan otot itu kan di rangka otot lemak itu. Selanjutnya energi ya. Energi juga harus diamatin dan diperhatikan selain kalsium fosfor. Tadi katakan di sini bahwa kalsiumnya 0,9 sampai 1,2%, fosfor 0,6 sampai 1%. Sedangkan energi itu berada minimum. Energinya ini apa loh? Metabolisme energi nih, ME. Bukan gross energi ya, metabolisme energi. Itu kuliah sebelumnya ini sudah kita bahas. Ini ada digestible energi, gross energi, metabolisme energi, net energi ya. Satuannya bisa kalori, bisa joule ya, tergantung, itu mah tinggal konversi saja. Ini minimumnya 3000 kalori, kilokalori per kilogram. Ingat satuan-satuan ini harus pada. Kilokalori ya berarti 1000 kalori per kilogram, berarti 3 juta kalori per kilogram ransum. Nah, selanjutnya ini ada alfa-toksin. Alfa-toksin itu kita tahu dia adalah racun ya, atau yang dihasilkan oleh kapang, jamur, dan lain-lain lah ya, banyak ya. Tapi ini alfa-toksin ini biasanya pada Aspergillus flavus contohnya ya. Nah, itu jamur maksimum 50 mikrogram. Mikro itu berarti 10 pangkat 6 ya, mikro, makro, mikro. Gram per kilogram ransum. Maksimum loh ini ya. Nah, maksimum minimumnya harus diperhatikan. Nah, ada lagi asam amino. Ini adalah asam amino yang sangat perlu pada babi, itu adalah terutama untuk pembentukan daging, terutama pada periode starter itu adalah lisin. Lisinnya itu minimum loh, ini bukan maksimum loh, minimum, semuanya minimum ya. Asam amino ini lisin, metionin ya,
itu 1% lisin, 0,4 metion. Ini pembatas ya. Nanti mengenai yang lain kita udah bahas pada pertemuan yang lalu, berapa kebutuhan triptofan itu berdasarkan perbandingan dari ke lisin. Kalau lisinnya 100 itu 1,1 metionin dan lain-lain itu berapa. Udah kita bahas pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kebutuhan dari nutrisi anak babi ini tadi ada energi, ada laktosa, serat, lemak, protein, mineral, vitamin. Vitamin biasanya dan mineral mikro diberikan dalam bentuk premix. Nah, kembali lagi bahwa perkembangan sistem pencernaan babi tadi pada anak babi ini belum mampu mencerna energi yang berasal dari pati karena awalnya pertumbuhan dari jaringan pencernaannya, kelenjar-kelenjar pencernaannya atau organ pencernaannya belum menghasilkan enzim yang mencerna pati. Makanya sumber energinya itu adalah dari susu laktosa. Ya, tadi grafiknya pada film yang pertama ya. Jadi perlu sumber utama laktosa itu adalah susu skim yang mengandung 50% laktosa dan whey bubuk yang mengandung 70% laktosa. Jadi pakan anak babi ini yang umur 3 minggu ke bawah yang belum pencernaannya belum bagus, pertumbuhannya belum selesai, diberikanlah bahan-bahan ini. Laktosa sangat penting bagi anak babi pre-starter maupun starter sebab sifatnya sebagai karbohidrat siap cerna. Jadi dia karbohidrat siap cerna. Mudah karena tadi ya. Sehingga membantu menyiapkan sistem pencernaan untuk mampu secara penuh mencerna pati atau karbohidrat kompleks. Jadi perlu pada anak babi ini namanya sumber energi awalnya itu adalah laktosa. Manfaat dari laktosa pada anak babi sapihan atau anak babi yang sedang menyusu adalah satu, meningkatkan performa pertumbuhan, meningkatkan rasa atau palatabilitas kesukaan, meningkatkan kecernaan protein ya untuk mencerna protein butuh energi dengan adanya laktosa yang mudah dicerna bahwa lebih mudah membentuk atau mencerna protein. Ya, ujung-ujungnya meningkatkan efisiensi, menambah bobot badan, dan akhirnya meningkatkan berat badan anak babi sapihan tadi. Nah, rekomendasi pemberian laktosa persentase dalam satuan persen pada anak babi itu tergantung berat badan babinya. Kalau misalnya 4-6 kilogram, minimum laktosanya itu yang dari whey dan susu itu 20%, optimumnya 30, maksimum 40%. 6-8 kilogram ya ada 10, 20, 30. 8-12 kilogram, 5, 10, 15. Nah, pada periode starter ya yang sudah 10-20 kilo nggak perlu lagi laktosa. Kenapa? Karena pencernaannya sudah lengkap, sempurna, mampu mencerna bahan-bahan pati yang berasal dari biji-bijian. Itu yang harus kita amati ya. Jadi dia cukup pada 8 minggu saja. Ya, dengan maksimum itu pun 5% pemberian. Karena mahal juga laktosa. Ini susu mahal. Nanti feed cost-nya, harga pakan per kilonya nanti tinggi. Ya, susu bubuk ini kenapa kok diberikan pada pakan pre-starter anak babi? Karena untuk mengcounter kekurangan susu induk. Makanya susu induk ini merupakan makanan gizi sempurna bagi anak babi yang baru lahir. Air susu induk merupakan sumber yang kaya imunoglobulin, artinya antibodi, untuk menyediakan imunitas pada anak babi terhadap patogen. Jadi pertahanan pertama anak babi itu adalah 1-2 hari mendapatkan kolostrum. Itu 3 hari maksimumnya ya setelah lahir. Makanya anak babi ini yang baru lahir itu 1-3 hari wajib hukumnya untuk menerima atau mendapatkan kolostrum karena itu antibodi buat pertahanan awal dari anak babi karena antibodinya kurang ya belum berkembang ya umurnya baru 1 hari.
perlu mendapatkan antibodi dari maternalnya atau ibunya itu dalam bentuk kolostrum yang mengandung imunoglobulin. Ya, kita lanjut lagi. Juga mengandung biopeptida yang membantu menguatkan dan mengembangkan sistem gastrointestinal. Jadi ada biopeptida itu adalah protein dalam susu yang mampu membantu pengembangan sistem usus gastrointestinal, sistem pencernaan, dan merangsang pertumbuhan mikroflora sehat. Dan susu induk ini juga memberikan selain tadi sebagai antibodi, zat nutrisi, dan membantu pengembangan sistem pencernaan dan merangsang pertumbuhan mikroflora sehat pada usus, terutama bakteri-bakteri yang menguntungkan, contohnya bakteri asam laktat. Nah, spesifikasi kolostrum ini ya, kalau kita lihat atau susu pertama ini adalah merupakan susu pertama yang disekresikan 24 sampai 48 jam pertama setelah induk babi itu melahirkan. Jadi maksimum 2 hari wajib ini. Kalau nggak keluar, wah gawat ini. Anak babinya bisa mati. Kenapa? Karena pertahanannya kurang. Kolostrum mengandung protein 3 kali lebih banyak, terutama imunoglobulin dibandingkan dengan susu biasa. Jadi sebenarnya kolostrum ini bukan susu, tapi susu pertama yang banyak mengandung protein lebih tinggi dan antibodi lebih tinggi. Kolostrum yang pertama kali dikonsumsi oleh anak babi pada jam-jam pertama sejak lahir. Perubahan kolostrum menjadi susu dewasa terjadi secara perlahan dan umumnya sampai pada minggu pertama laktasi. Jadi dia kolostrum itu waktunya sebentar, hanya 2 hari sampai 3 hari, nanti kembali menjadi susu biasa. Pada masa transisi konsentrasi protein menurun, sebaliknya laktosa dan lemak meningkat. Jadi perpindahan antara kolostrum ke susu itu proteinnya menurun dan laktosa dan lemak meningkat. Nah, ini perbedaan-perbedaan data tentang kolostrum dan susu. Kita amatin ya. Kolostrum itu proteinnya 15, susu babi ini 5,5. Terjadi penurunan ya, bahwa kolostrum ini paling tinggi proteinnya 15 ke 5 hampir 30%. Ya, 3 kali lipat kolostrum itu mengandung protein. Tadi monoglobulinnya coba ini. Kita matiin yang hitam ini, monoglobulin A, G, dan M, ini antibodi. Kita lihat 21, kolostrum 296 IG, IgM-nya, imunoglobulin M-nya 9, jauh sekali ya perbedaannya. Susu biasa itu 1,5 miligram per mili. Di sini ada vitaminnya juga, hampir semua ini di atas rata-rata ya, kecuali fosfor ya, fosfor rendah ya. Zat besi sama, kurang 0,2. Laktosa lebih rendah. Ya. Tapi IG-nya bisa berapa kali whey dan kasein, vitamin, ASC dia C tetap ya. Mungkin ya di sini lebih tinggi dia di A dan E. Nah, artinya di sini kolostrum ini sangat perlu ya, terutama yang hitam ini, imunoglobulin. Nah, kelemahan ASI pada peternakan komersial adalah kaya lemak dan energi, tetapi rendah rasio protein energi. Sehingga pada anak babi yang baru lahir, deposit lemak lebih tinggi daripada daging. Jadi anak babi itu lemaknya lebih besar, karena protein rendah dari susu. Pada kondisi alami, deposit lemak yang tinggi sangat diperlukan untuk ketahanan hidup anak babi dalam minggu pertama sejak lahir. Sebab anak babi yang baru lahir memiliki cadangan lemak yang rendah. Sebaliknya, pada usaha ternak terkontrol atau komersial, kelebihan deposit lemak tidak begitu diinginkan. Nah, ini untuk pertumbuhan ya. Pada sistem peternakan modern, air susu ini dianggap sebagai makanan yang defisien protein. Air susu induk babi ini miskin kandungan besi, tembaga, dan vitamin D. Ingat ini, catat nih, miskin kandungan besi, vitamin D. Sehingga pada usaha peternakan komersial indoor perlu ada suplementasi besi pada anak babi dan menyediakan vitamin dan mineral. Nah, karena dia hanya susu ini rendah daripada besi dan D, makanya ini besi ini ada hubungannya nanti ke depan,
Itu kekurangan besi itu kita tahu dia anemia. Makanya perlu menyuntikan zat besi pada anak babi dan vitamin D. Itu menjadi wajib dalam sistem. Kenapa? Karena pertumbuhan babi itu cepat, sedangkan susu rendah zat besinya. Tantangan dalam manajemen peternakan anak babi, pemberian pakan anak babi adalah satu, tantangan aspek nutrisinya, beda bentuk pakan, kering atau cair. Kedua, komposisi zat nutrisi pakan. Seringkali kualitas ransum anak babi lebih rendah dibandingkan susu induk. Seperti rendah lemak tetapi tinggi pada karbohidrat. Dengan nilai kecernaan tidak sebaik laktosa sehingga perlu diperkaya dengan laktosa. Nah, tantangan aspek imunologi adalah hanya terkait dengan perubahan imunitas dari imun pasif ke imunitas aktif. Ini kan awalnya kan anak babi ini kan dapat antibodinya dari induk, itu imunitas pasif. Jadi bagaimana kita merangsang imunitas aktifnya itu bahwa antibodinya berasal dari anak. Nanti ada manajemen vaksin memang untuk penyakit ke depannya, bahwa perlu vaksinasi anak babi ini, terutama penyakit-penyakit strategis yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup besar. Nanti kita bahas ya mengenai penyakit ini. Imunitas pasif akan menurun selama 3 minggu setelah lahir. Itu dari susunya ya, dari IgA, imunoglobulin A, M gitu kan. I, G, dan M. Sedangkan imunitas aktif berjalan lambat sampai ternak cukup dewasa. Sehingga penyapian disarankan dalam umur 3-4 minggu. Ini artinya 3-4 minggu itu susu akan berkurang, sedangkan ya kita harus merangsang susu ini menjadi banyak sehingga antibodi yang diterima imunitas pasif terutama dapat berkembang dengan baik. Dan aktifnya nanti setelah babi itu setelah divaksin mendapatkan pertumbuhan antibodi yang bagus, kira 3-4 minggu lah di sapinya supaya pertumbuhan semuanya lengkap. Ini penyapian ini 3-4 minggu itu early winning ya, cepat. Tapi jangan dilakukan ini sih, lihat kondisi babinya. Bagusnya sih ya 3-4 minggu. Tapi lihat kondisi babinya, udah siap belum? Nah, ini prediksi makanan atau feed intake ya yang terkonsumsi pada anak babi itu biasanya ada rumusnya ya. Jadi jumlah ASI terkonsumsi dengan perhitungan kebutuhan anak babi itu 0,4 megajoule per metabolisme energi per kilogram bobot badan. Untuk anak babi berat badan 6 kg membutuhkan ASI paling sedikit 300 gram ya, 300 gram ya. Jadi kalau berat babinya itu 6 kilo, anaknya dia butuh 310 gram. Artinya di sini kira-kira kalau kali 10, anaknya ya 3 liter ya. 3,1 liter susu. Cukup banyak ya, makanya induk itu harus, makanan induk laktasi ini harus diperhatikan. Terutama nutrisi induk laktasi ya. Jangan sampai kekurangan susu, induk akan membongkar tubuhnya, akhirnya defisiensi. Perlu penambahan juga selain susu ya untuk anak babi ini, pakan crib feeding ya, crib feed. Pemberian pakan crib efektif bila mana penyapian dilakukan pada umur lebih dari 3 minggu. Ya, crib feed ini gunanya adalah memberi makanan tambahan selain susu selama periode menyusui anak babinya. Jumlah pemberian pakan crib feed ini disediakan biasanya tidak lebih dari 10 gram per hari per ekor. Ya, kalau kali 10 100 gram. Pada ternak babi umur 2-3 minggu. Ya, kita harus lebih awal lah ya. 1 hari dengan 2-3 minggu. Selama 2-3 minggu. Nah, untuk memperoleh laju pertumbuhan 250 gram per hari pada anak babi, perlu dilakukan ya pada pakan ini. Kebutuhan energi ransumnya adalah 0,44 megajoule metabolisme per kilogram bobot badan. Pertambahan bobot badan memerlukan 16 megajoule. Berat saat penyapihan itu 6,5 pada umur 3 minggu.
Ternak tidak mengkatabolis lemak tubuh untuk mendeposit protein atau kebutuhan hidup. Intinya gini, lemak itu tidak dianjurkan untuk dibuat protein. Ya. Ransum setelah penyapian mengandung 16 megajoule metabolis energi per kilogram ransum dan semua nutrisi lain seimbang. Ya, ini pakan starter ya. Jadi target jumlah pakan terkonsumsi dan performa pertumbuhan adalah sebagai berikut. Jadi umur babi minggu, berat badan, konsumsi gram per hari, jumlah pemberian kilogram per minggu, estimasi konsumsi pertambahan bobot badan, ya, harapan laju pertumbuhan gram per hari. Jadi pada konsumsi babi berdasarkan umur, jadi dia dapat meningkatkan pertumbuhan berat badan seperti tabel di bawah ini. Misalnya umur 4-6 kg bobot badan pada minggu ketiga itu dapat mengkonsumsi 250 gram dengan pertambahan bobot badan 227 gram per hari konsumsinya. Dan ini akan naik terus ya sampai 10 minggu itu 1,5 kg. Ini data yang harus kita perhatikan dan pembandingan dari berat badan dan jumlah konsumsi ransum. Pakan creep feeding. Beberapa pertimbangan untuk menyediakan pakan creep feeding ini adalah sudah penyapian dilakukan dan membantu kecukupan ASI, zat besi, lisin, ya, efisiensi pada ASI air susu anak induk, merangsang perkembangan sistem pencernaan untuk ransum padat solid. Nah, pakan creep feeding ini mengandung protein 20%, lisin 1,25%. Kenapa kok lisin? Lisin itu kan pertumbuhan. Nah, pakan creep ini harus mengandung laktosa, tepung susu, skim bubuk, tepung bubuk. Ya. Formula pakan creep feeding ini disusun sebagai suplemen bagi ASI. Jadi tambahan bagi ASI, sehingga tidak perlu harus menyediakan semua unsur komponen nutrisi yang diperlukan oleh starter. Jadi dia tambahan air susu induk. Faktor penting bagi pakan creep feeding ini adalah daya cernanya, rasanya, palatabilitasnya, sekaligus bagi starter tetap perlu mendapat konsumsi kualitas dengan komposisi lisinnya 1,25 sampai 1,7%. Makan creep feeding ya, energinya 3.400 sampai 3.600 kilokalori digestible per kilogram. Bahan-bahan pakan creep ini bisa susu skim, whey, minyak kelapa, minyak jagung, glukosa. Ya, ini untuk pakan tambahan. Formulasi pakan starter, penyusunan ransum starter tetap diperhatikan, memperhatikan kebutuhan ternak dengan menyusun ransum yang seimbang, dan juga tetap memperhatikan komposisi bahan pakan yang digunakan. Faktor lain yang harus mendapat perhatian adalah palatabilitas untuk ransum. Jadi ransum anak babi ini yang perlu diperhatikan ini adalah dia suka, makanya harus yang berkualitas bagus. Babi ini biasanya sukanya manis-manis, anyir-anyir, dan bau susu. Itu menjadi perhatian kita. Faktor yang belum mendapatkan fokus dalam penyusunan ransum starter adalah zat nutrisi harus memenuhi kebutuhan ternak, membantu perkembangan saluran pencernaan. Nah, ini harus mendapat perhatian juga pada anak babi ini, artinya bahwa dia bisa membantu perkembangan saluran pencernaan. Hindari adanya bahan-bahan pakan yang mengandung anti nutrisi. Jadi perlu toksin binder di dalam ransum creep feeding ini. Sediakan ransum yang dapat meningkatkan konsumsi rasa lah pada anak babi. Karena baru belajar makan kan. Biaya ransum yang efisien murah perlu menjadi perhatian utama. Nah, ini contoh ransum starter ya. Ransum starter ini adalah 5-6 kg berat badan, 7-12 kg, 12-20 gram.
Nah, ini contohnya ada jagung, tepung kedelai, whey, tepung darah, lisin, treonin, L-methionin, lemak, minyak, polemik. Nah, ini salah satu formulasi ransum untuk starter dengan berat badan 5, 7, dan 12 kg. Nah, komposisi komponen yang utama pada langsung sapihan ini yang harus kita amati adalah yang pertama adalah kita harus fokus ya kepada kesehatan. 50% itu fokus pada kesehatan, 10% ke nutrisi, 20% ke cara pemberian manajemen, habis itu 20% cara fasilitas atau alat-alat. Jadi pakan anak babi ini utamanya ada kesehatan dan kesehatan usus, antibodi, ya itu yang menjadi utama fokusnya. Nah, apa yang harus kita perhatikan bahwa si anak babi ini jangan sampai diare atau berak encer, artinya diare lah. Menghindari pencernaan bermasalah di dalam pencernaan. Memaksimumkan konsumsi. Anak babi ini harus banyak makannya supaya dia startnya bagus. Memaksimumkan pertumbuhan. Nah, anak babi ini ya, yang per starter ini prinsipnya adalah prinsip anak babi ini ya, harus memformulasi dengan baik ya. Kualitas bahan bakunya harus bagus. Ya, dibuat spesial manufacturing khusus ya, pelletnya harus khusus. Rendah kontaminasi, bahannya bagus kualitasnya, sedikit toksin dan exit feeding management dan diberikan juga dengan benar. Ahli cara pemberiannya, contohnya diberikannya sedikit-sedikit, karena babi ini kan sedikit makannya, harus bertahap. Gitu. Orientasinya adalah supaya anak babi ini yang kita beri makan ini mempunyai efisien, namanya least cost per kilogram feed, efisien di dalam penggunaan pakannya, harganya murah. Optimal cost ini adalah harga per kilogram beratnya itu murah. Tadi harga per kilogram pakannya murah, harga per kilogram body weight pertambahan bobot badan murah, dan meningkatkan keuntungan maksimum untuk per kilogram pertambahan bobot badan dari anak si babi ini. Nah, kita tahu bahwa ada pembagian-pembagian di sini ya, bahwa feed cost is relatif ya, artinya bahwa di sini kita lihat bahwa periode 1 6 sampai 8 kg itu hampir 100 ya relatif biayanya. Kalau kita lihat biaya pakannya itu kita lihat 6 sampai 8 kg itu 10% dari total biaya. 8 sampai 12 kg 20% dari total biaya relatif. 11 sampai 22 kg 70%. Cost per piglet, ini biaya yang dikeluarkan untuk biaya pakan untuk anak babi. Ini bercerita ya tentang ADG dan pasar ya. Amatin ini, hari mencari dipotong. Artinya kita amatinlah di sini. Ini adalah hari mencapai potong, di sini adalah pertambahan bobot badan. Amatin. Kalau pertambahan ini 100 kilo sampai 115 kilo ya. Kalau normal pertambahannya 183 ya. ADG-nya itu artinya dia hanya 183 hari mencapai bobot potong ya. Feed growing at 230 gram per hari selama first week post weaning. Artinya reach market weight 10 day early than piglet maintain their weight during sampai. Artinya di sini kalau kita memberikan pertumbuhan yang baik pada anak babi 10 hari awal kehidupan dia, kita dapat menurunkan 10 hari lama potong. Contoh gini ya, pertumbuhannya gram per hari pada 7 hari pertama susunya, laktasi 7 hari kehidupan dia. Kalau pertumbuhannya lebih dari 230 gram PBB-nya, dapat mempercepat umur potong itu kira-kira 173 hari.
Kalau ADG-nya, average daily gain-nya 0 sampai 150 gram, ya dapat 179 hari atau 183 hari. Artinya bahwa dengan kita memberikan pakan yang bagus akan mengakibatkan pada awal-awal kehidupan anak babi ini memperoleh pertambahan bobot badan yang besar, kira-kira 230 gram pada minggu-minggu pertama, ya. Post weaning itu akhir penyapian akan memberikan percepatan 10 hari lebih cepat pada umur potong, day to market. Kalau anak babinya startnya bagus, potongnya juga lebih cepat lah begitu ya. Karena untuk memperoleh 110 kilonya lebih cepat. Nah, ini juga ada namanya kompensatory ya. Jadi relative growth normal dan pemberian yang bagus. Jadi pada anak babi yang kekurangan nutrisi, kita berikan makan yang bagus, compensatory growth ini akan memberikan efek kompensatory selama dia di ini. Kalau dia normal karkasnya jelek, kalau dikasih makan yang jelek dia akan jelek. Nah, ketika kita makan bagus, dia akan karkasnya naik 3%. Begitu juga untuk organnya naik 130%, lemaknya naik 110%, dagingnya naik 100%. Artinya no real early compensatory growth ya. Ini pada lean deposit potential can store during the lifespan. Jadi perlu kita susun ransum ini dengan bagus supaya memaksimumkan pertumbuhan dan kesehatan usus ya, dan konsumsi ransumnya menjadi enak. Tetapi jika kualitas pakan itu harus the best katanya. Jadi, pertumbuhan, kesehatan usus akan baik, konsumsi akan baik, dengan QC bahan baku harus baik. Nah, ini kita lihat perkembangan usus, ini adalah ilium, pili usus ya. Pili usus tingginya itu, kalau dia semakin tinggi, makin panjang pili usus, berarti berat badannya akan semakin tinggi. Ini berhubungan dengan nutrisi. Kesehatan usus ini ya dapat berpengaruh juga terhadap pili usus. Kalau makannya banyak, ya feed intake gram per day anak babi ini, kita lihat bahwa tinggi usus juga, tinggi usus fili ya, high fili. Fili itu adalah di ilium tadi usus halus, dia akan lebih besar. Kalau dia filinya lebih bagus, konsumsinya lebih bagus, ya filinya lebih bagus, ya ini akhirnya pertambahan juga akan lebih bagus. Nah, ini ada beberapa pemberian makanan yang meningkatkan fili ya. Susu, bahan kering ini lebih bagus pada susu ya pada anak babi itu. Ya 499. Nah, kandungan nutrisi juga anak babi harus kita perhatikan ya. Anak babi ini piglet ya. Kecernaan makanan akan maksimum ketika bahan feed intake-nya meningkat. Coba kita lihat. Digestibility of bahan kering, kecernaan bahan keringnya meningkat, feed intake-nya juga meningkat. Makanya cari bahan-bahan yang kecernaannya bagus. Kita mati di sini kalau digestibility-nya, artinya kecernaannya bahan bagus, feed intake-nya juga akan bagus. Pemasakan nih, pemasakan makanan itu daripada yang mentah ini kelihatan lebih bagus ya. Memasak makanan itu meningkatkan kecernaan dari zat-zat makanan. Kita lihat di duodenum, jejunum, ileum bahwa cooking improve digestibility. Extruder ini adalah makanan yang diekstrud, yang dipanaskan ya dengan suhu 70-80 bahkan sampai 100 derajat. Dia kecernaannya lebih bagus dibanding yang biasa aja tanpa melalui pemasakan. Kecernaan startnya. Start ini adalah karbohidrat digestibility. Artinya pemasakan itu meningkatkan kecernaan. Proses pelleting, proses extruder itu meningkatkan kecernaan zat. Duodenum, jejunum, ileum.
Cooking cereal ini salah satu nih yang dimasak dengan tidak dimasak ya. Relatif performanya meningkat ya. Gainnya meningkat ya dengan dimasak, efisiensinya juga akan meningkat, efisiensi pakannya daripada raw material yang nggak dipanaskan atau dipeletin. Cooking cereal ya, biji-bijian yang kita tahu lah ya. Di body weight gain ya pada periode 70 sampai 40 kilo persen ya. Body weight berat badan, performan babi. Terjadilah bahwa yang di-cook, yang dimasak itu lebih baik dibanding yang tanpa dimasak. Bahan pakan yang dimasak pada anak babi lebih baik yang dipanaskan daripada yang tidak ya. Itu menyangkut dengan enzimatis, lebih mudah, rantainya lebih pendek sehingga mudah diserap. Lisin digestible juga ini ya, bahwa yang di-cook pencernaan lisinnya ini lebih tinggi daripada yang tidak dimasak. High quality, lebih cerna pencernaannya dibanding yang biasa saja. Nggak bohong ya bahwa kualitas bahan itu sealiran atau seluruh setara dengan pencernaan makanan. Jadi jangan lihat makan murah tetapi jelek gitu loh, kayak ini jelek. Coba ini kualitas bahan baku bagus, fish meal, skim, whey, plasma ini kan tinggi ini. Skim, whey. Tapi yang potato, poultry, gluten, blood ini pencernaannya blood ini 56% itu tepung darah. Tepung ayam, potato, kentang ya 80%. Kualitasnya juga ini kita harus ya, akan memperbaiki. Kita lihat dengan yang berkualitas bagus dengan yang jelek performanya akan lebih bagus, efisiensinya juga akan lebih bagus. Ini juga kualitas tepung ikan ya, fish meal. Dan di sini kita lihat bahwa tepung ikan yang bagus, pencernaannya, lisinnya akan bagus, metionin, treonin, triptofannya dibanding yang biasa-biasa saja, sarden yang biasa. Kualitas fish meal ya, ini juga terhadap pertumbuhan dan efisiensi. Tepung ikan yang bagus menghasilkan ya, dan pertumbuhan dan efisiensi langsung performan yang lebih baik. Nah ini ya, turunlah kira-kira 10% dan 80%. Jadi harga itu relatif ya. Harganya mahal ya, hitunglah berapa pertumbuhan yang dihasilkan. Nah ini juga kualitas kedelai ya, yang diperbaiki trypsin inhibitor, karena di kedelai ini ada namanya zat anti nutrisi namanya antitrypsin ya. Kalau antitrypsinnya meningkat ya, satuannya miligram per hari ya, antitrypsin mengakibatkan lebar usus atau tinggi ususnya menjadi lebih rendah. Tapi kalau kita berikan bahan yang antitrypsinnya rendah, dia akan menghasilkan tinggi usus yang lebih banyak, besar, sehingga absorpsi lebih bagus. Nah, terhadap pertumbuhan juga begitu. Kualitas dari soybean ini, bungkil kedelai ini, ya, meningkatkan weight gain, pertumbuhan yang lebih bagus. Jadi ya, racun ini kalau lebih banyak, gainnya akan semakin rendah. Tapi kalau racunnya di rendah, segini 0,2, pertumbuhannya lebih baik, weight gainnya, tambahan berat badan. Soybean meal, bungkil kedelai, ya, di berbagai dunia ini beda-beda ya. Ada yang dari US, ini kayak iklan ya, tapi ya tidak bisa dipungkiri ya, bungkil kedelai dari Amerika mengakibatkan pertumbuhan yang bagus ya, dibanding dengan India, Argentina, atau negara-negara bukan Amerika. Nah, proses ini, ya, proses temperatur, ya, processing bungkil kedelai terhadap temperatur pemasakan tadi ya,
Kita amati bila raw soybean meal ini 110, 180, 125 ini pemasakannya, temperatur prosesnya. Kita amati bahwa weight gain-nya itu bahwa pertambahan bobot badan per harinya bukit kedelai itu soybean meal 330 gram per hari yang tanpa diolah, kedelai bulat 80, yang dimasak 90, 90, 110, 80, ya. Temperatur 110, bahan kering 80, ini 130 gram, 125, 170, 225, 125, temperatur pengolahan 250. Artinya kita amati di sini feed intake itu akan berubah. Kalau kita lihat statistiknya ini ABC ternyata paling tinggi pada bugil kedelai daripada yang gosong-gosong lagi ya dimasak, dan kadar airnya lebih tinggi mengakibatkan perbedaan konsumsi ya feed intake. Terbagus itu adalah bugil kedelai yang biasa tanpa di sini kita lihat pemasakannya 330, feed intake-nya 590, lebih tinggi ya daripada bahan keringnya 90, 80, 90, 80 dengan pemanasan 125 dan 110 derajat Celcius. Trypsin inhibitornya kita lihat ini anti nutrisi ya, urease. Pada bugil kedelai 3, kalau yang asli kedelai bulat asli murni ya 54, tinggi ya. Jadi pemberian kedelai agak repot juga karena anti nutrisinya cukup tinggi ya. Pada bahan-bahan tadi ada yang lebih rendah ya. Ini pemanasan ini menurunkan trypsin inhibitor ya. Ada kedelai yang dipanaskan 40, 24, 110, 110, 125, 125. Ternyata masih tinggi ya trypsin inhibitornya. Yang paling bagus adalah dengan soybean meal. Kedelai yang udah diambil minyaknya daripada kedelai yang utuh. Nah, efektivitas soybean meal ini ya tergantung kepada proses tadi, pemanasan di lapangan, penyimpanan, itu transportasi sangat menentukan kualitas dari bahan pakan untuk anak babi tadi. Kualitas lemak juga di sini ada beberapa sumber lemak, ya, pencernaan lemak yang vertikal, anak babi berdasarkan umur, bahwa anak babi umur 1, 2, 3 minggu ya, post weaning itu lepas sapi, kecernaannya lemak yang berasal hewan ini dari sayur-sayuran, ini dari kelapa, lemaknya ternyata kelapa lebih bagus ya, minyak kelapa dibanding sayur-sayuran dan lemak hewan. Kecernaannya, fat digestibility. Kualitas lemaknya juga akan memperbaiki performa dari babi itu, anak babi itu sendiri ya. Ternyata minyak kelapa lebih bagus pertambahan bobot badannya dibanding minyak sawit, minyak sayur dan minyak hewan. Tallow ya, lemak hewan. Nah, ini kualitas itu misalnya bahan ini memang QC itu harus betul-betul kita amati ya. Jangan yang gosong, ya kalau bisa yang segar. Whey ini adalah laktosa ya. Whey juga corn laktosa, pertambahan bobot badan, whey, albumin laktosa asam amino, albumin laktosa. Ya kita lihatlah ternyata percampuran antara weto, asam amino laktosa ternyata ini pertumbuhannya lebih besar pada weight gain pada anak babi yang diberi laktosa plus asam amino daripada jagung atau whey saja. Whey juga bagus nih, whey saja 233, laktosa asam amino 251, albumin laktosa 243. Gula ya pada anak babi ya. Perlu juga meningkatkan pertumbuhan ya, pemberian gula. Gain feed ini FCR. Jadi pertumbuhan babi itu tanpa gula itu 944 dengan laktosa 1000
satuan gram per kilogram. Yang peak untuk anak 1 kilo ya, tanpa sukrosa 1,1. Artinya ya perlu juga lah ditambahkan ransum anak ini yang manis-manis ya, supaya pertumbuhannya feed gain-nya bagus. Sugar for young pig, ya inilah contoh beberapa sugar ya, untuk PBB, pertambahan bobot badan. Kalau kita lihat kurvanya sih semakin banyak gula, sukrosa 50% sukrosa itu kan tebu ya. Laktosa 297 ya pada babi anak. Sukrosa 50 100 50 100. Molases ini ya, ada molases ya. Sukrosa ini, sukrosa gula tebu. Ini ada pemberian molases. Ternyata lumayan juga ya. Gulanya molases pertumbuhannya lebih besar daripada laktosa pada pre-starter. Ini informasi menarik ya, tapi molases ada nggak di kita? Hati-hati juga ya. Kalau banyak ya molases bagus buat anak-anak. Feeding the pig. Nah, ini pemberian makanan ini juga perlu ya. Nah, tadi makanannya sudah bagus, kita harus diberikan makanan yang tepat. Saya kira ini nanti saja ya, saya kira cukup ada dulu segini, nanti kita bikin pemberian makanan untuk film ketiga.